Hai hai hai, kembali lagi di channel Alur Film dan masih bersama Min Gia di sini yang akan mereview alur film Korea yang pasti sangat seru untuk disimak. Di film yang berjudul She's Andati ini ada Mas Gong Yoo saat masih muda loh guys. Gimana ya keseruannya? Yuk langsung aja kita tonton. Cerita ini dimulai dari suatu kapal di mana terdapat seorang polisi wanita yang sedang menyamar menjadi siswi SMA. Ia bernama Jae-in. Ia bersama rekan-rekannya yang sedang mengintai berniat akan menggagalkan aksi perdagangan wanita yang dilakukan oleh seorang penjahat bernama Mang Chi. Ketika Mang Chi yang akan masuk ke kapal, rekan-rekan dari Jae-in akan menyusup ke dalam. Namun tanpa diduga, mereka semua sudah dihadang oleh para anak buah Mang Chi. Mang Chi yang sudah ada di dalam sedang menawarkan gadis-gadis kepada seorang mucikari. Jae-in pun kesal karena rekan-rekannya tak kunjung datang. Dengan terpaksa, ia pun akan melancarkan aksinya sendiri. Jae-in yang kewalahan dan akhirnya terpojok, tiba-tiba segerombolan pasukan datang menyergap yang ternyata adalah anak buah mucikari. Mucikari ini ialah seorang polisi yang juga menyamar dan bernama Detektif Cho. Setelah kejadian tadi, detektif pun merasa kesal karena misinya kali ini tidak berjalan mulus, dikarenakan ulah Jae-in yang gegabah. Dan detektif Kang pun membela jika Jae-in tidak melakukan kesalahan tersebut. Maka detektif Kang yang akan dibawa ke tempat bos besarnya. Beralih ke para atasan polisi yang membahas soal dua bos gangster terbesar di Seoul yang bernama Cha Yong-jae dan Bae Do-sang. Dulunya mereka berdua ini bersahabat, namun sekarang Cha Yong-jae sudah taubat dan ia akan menyerahkan dirinya ke polisi untuk memberikan kesaksian dalam melawan sahabatnya dulu Bae Do-sang. Ia meminta syarat terlebih dahulu, yaitu para polisi harus menjamin keselamatan dirinya dan juga anaknya. Beberapa bulan sebelumnya, ketika para polisi sedang membawa Cha Yong-jae, tiba-tiba sekumpulan gangster datang menggebuki mobil mereka. Lalu Cha Yong-jae pun kabur sendiri dan dari situlah ia sudah tidak percaya lagi kepada polisi. Kembali ke meeting, di mana terdapat salah satu atasan sekaligus paman dari Jae-in yang bernama Detektif Chun. Di sini, ia akan menyerahkan keponakannya yaitu Jae-in untuk menyamar menjadi siswi di SMA dengan tujuan agar ia bisa berteman dengan anaknya Cha Yong-jae. Keesokan harinya, Chun langsung menyuruh Jae-in untuk menjalankan misi penyamarannya. Awalnya, Jae-in tidak mau karena ia sangat membenci dunia sekolah dan faktanya, dulu Jae-in merupakan siswi yang bodoh. Akan tetapi, yang namanya tugas negara tidak boleh ditolak. Dan akhirnya dengan sangat terpaksa ia pun menjalankan misi tersebut. Di dalam kelas, Jae-in pun diperkenalkan kepada murid-murid yang lain. Ketika hendak duduk, ia melihat anak dari Cha-yong yang bernama Seung-hee. Di sini, ia duduk dengan anak orang kaya yang bernama Soo-yong. Saat Pak Guru sudah keluar, Soo-yong bertanya kepada Jae-in, "Kok wajahmu keriput? Pasti sudah tua ya?" Jae-in pun membalasnya dengan mengatakan, "Kau masih SMA, payudaramu besar, kena kanker ya?" Tak terima dengan hal itu, Soo-yong pun melaporkannya kepada geng cewek di sekolah tersebut. Kemudian pemimpin geng tersebut mengajak duel Jae-in di halaman. Tak diragukan lagi, para cewek-cewek tersebut dengan mudah dikalahkan oleh Jae-in. Setelah itu, Jae-in menghampiri Seung-hee yang sedang makan di kantin. Ia berkata bahwa dirinya murid baru, lalu ia mengajak Seung-hee untuk berteman. Akan tetapi, Seung-hee mengabaikannya dan langsung pergi begitu saja. Tiba-tiba datanglah seorang cowok yang bernama Nu-yong. Nu-yong mengajak kenalan Jae-in. Ia pun langsung pesona melihat kegantengan dari Nu-yong. Tak lama kemudian, datanglah Soo-yong untuk meminta maaf sambil memberikan cek berupa uang untuk menjaganya. Setelah pulang sekolah, Jae-in diantar ke apartemennya oleh rekan detektif Kang. Apartemennya terletak tepat di depan apartemen milik Seung-hee. Jadi, setiap saat Jae-in bisa mengawasinya. Sebelum pergi, detektif Kang memberikannya catatan yang isinya tentang informasi dari Seung-hee. Di malam harinya, ketika Jae-in sedang membaca buku catatan, Nu-yong tiba-tiba muncul di sebelahnya. Ternyata Nu-yong tinggal di samping apartemennya Jae-in.
Esoknya, terdapat berita dari Bae Dosang yang sedang menjalani persidangan karena kasus pembunuhan. Karena belum ada bukti yang kuat untuk memenjarakannya, akhirnya Bae Dosang pun dibebaskan. Adegan berpindah di suatu tempat di mana Bae Dosang menyuruh para anak buahnya untuk mencari Chayong, karena ia adalah saksi utama atas semua kejahatan Bae Dosang yang bisa menjebloskannya ke penjara. Di sekolah, Seung-hee sedang berkelahi dengan pemimpin geng cewek dan ketika Seung-hee akan dipukul, tiba-tiba Nuyong datang menyelamatkan. Di balik jendela, ada Jae-in yang sedang memantau mereka berdua sedang berbicara. Ketika Jae-in dan Soo-young berada di loker, pemimpin geng cewek datang dan berkata akan membalaskan dendamnya. Tapi kali ini, ia mengundang murid cowok. Lihat hal tersebut dan tak ada rasa takut sedikit pun, cowok tersebut menantang Jae-in untuk duel di halaman sepulang sekolah. Ketika Seung-hee di toilet sendirian, ayahnya datang menemuinya secara sembunyi-sembunyi. Ia meminta anaknya untuk sekolah di luar negeri saja, tetapi Seung-hee menolak ajakan ayahnya tersebut. Pada saat Chayong akan pergi, tiba-tiba Jae-in melihatnya. Sontak ia pun langsung mengejarnya. Pengejaran terus berlanjut hingga akhirnya ia kehilangan jejak dari Chayong. Ia pergi menemui pamannya dan detektif Kang. Ia bilang bahwa dirinya baru saja mengejar Chayong tapi gagal. Pamannya memiliki ide agar Jae-in bisa bersahabat dengan Seung-hee, yaitu dengan cara menyewa beberapa orang untuk mengganggu Seung-hee. Kemudian Jae-in datang berpura-pura menyelamatkannya, dengan begitu ia pasti mau menjadi temannya. Ketika Jae-in sedang membuntuti Seung-hee, tiba-tiba kumpulan geng cowok cewek datang menghadangnya. Jae-in yang sedang buru-buru karena ada rencana akan menyelamatkan Seung-hee, meminta agar duelnya besok saja, akan tetapi para cowok itu tetap bersikeras untuk menyelesaikannya sekarang. Dengan terpaksa, Jae-in pun langsung menghajar mereka semua. Setelah selesai duel, Jae-in pun langsung bergegas lari untuk menyelamatkan Seung-hee. Namun, Jae-in sudah terlambat dan sekarang Seung-hee sudah diselamatkan oleh Yungno, sehingga rencana pamannya itu pun harus gagal. Malam harinya, Jae-in membayangkan kehebatan Yungno saat bertarung tadi dan nampaknya ia sudah mulai menyukai Yungno. Akan tetapi, ia tak mau hal itu terjadi karena ia sadar kalau dirinya ini seorang polisi yang sudah dewasa. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu dan ternyata itu adalah Yungno dan mengatakan bahwa dirinya cinta kepada Jae-in. Seketika, ia pun jatuh dari kasurnya. Ternyata itu hanyalah mimpi. Tak lama kemudian, Yungno datang seperti mimpi yang dialami Jae-in. Tetapi, Yungno hanya mengingatkan Jae-in untuk segera berangkat sekolah agar ia tidak terlambat. Ketika di sekolah, Jae-in dikagetkan dengan adanya guru baru. Guru baru tersebut adalah detektif Cho yang dulu pernah bersama Jae-in di kapal. Ia pun menemui pamannya lalu mengatakan bahwa dirinya tidak ingin detektif Cho ikut-ikutan dalam misi ini. Namun lagi-lagi yang namanya tugas negara tidak bisa ditolak dan ia harus bekerja sama dengan detektif Cho dalam menangkap Chayong. Bae Dosang menanyakan keberadaan Chayong kepada anak buahnya. Namun anak buahnya ini masih belum bisa menemukannya. Bae Dosang pun kesal dan menyuruh anak buahnya untuk segera mungkin menemukannya. Sementara itu, Soo-young melihat Jae-in diberi sejumlah uang oleh om-om, yang padahal om tersebut ya pamannya sendiri. Akan tetapi di sini Soo-young mengira kalau Jae-in telah menjadi cewek bookingan. Berita tentang Jae-in yang menjadi cewek bookingan telah tersebar sehingga dirinya dijauhi teman-temannya. Namun lain halnya dengan Seung-hee, ia malah mengajak Jae-in berteman. Karena ia merasa kalau Jae-in memiliki masalah hidup yang sama beratnya dengan dirinya. Jae-in pun merasa senang karena sekarang ia dapat berteman dengan Seung-hee. Tibalah hari ujian sekolah. Jae-in yang tidak mengetahui apa-apa tentang pelajaran, dia meminta bantuan pamannya untuk menyewa orang untuk mengerjakan soal yang nantinya akan diberitahu jawaban dari orang tersebut kepada Jae-in melalui headset yang sudah dipasang di telinga Jae-in. Awalnya, semua berjalan lancar, tapi Pak Guru mendekati Jae-in dan ia pun terciduk. Kemudian, ia membawanya ke ruang guru. Lalu muncullah si paman sambil memperlihatkan lisensi polisinya. Mengetahui hal tersebut, Pak Guru pun mendukung misi mereka berdua. Malam harinya, Seung-hee dikejutkan dengan adanya surat di meja yang mana surat tersebut dari ayahnya yang akan meninggalkan Korea.
Mengetahui hal tersebut, Seung-hee pun sedih. Kemudian ia pergi menemui Jae-in untuk curhat. Di sini, Jae-in mencoba untuk menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia beruntung masih punya bapak yang tidak sepertinya yang sudah ditinggal dari kecil. Keesokan harinya, Jae-in yang sudah mengetahui keberadaan Chaeyoung pergi bersama pamannya. Ketika Chaeyoung sedang menunggu Seung-hee untuk berpamitan, tiba-tiba para anak buah Bae Do-sang datang untuk menangkapnya. Lalu yang lainnya pun ikut mengejarnya, sampai pada akhirnya Chaeyoung pun terkepung oleh para anak buah Bae Do-sang dan juga tim dari kepolisian. Tak lama kemudian, datanglah seseorang menggunakan motor dan berani menyelamatkan Chaeyoung dengan membuat asap dari motornya. Dengan hal itu, Chaeyoung bisa kabur. Saat pemotor akan pergi, ia sempat tertembak oleh detektif dan membuatnya jatuh, namun ia masih bisa bangkit. Hal tersebut dihentikan oleh Jae-in karena si detektif ini hampir saja melukai orang tak bersalah. Jae-in sempat menemukan jam tangan milik pemotor tadi mirip sekali dengan jam tangan yang dipakai oleh Young. Ia langsung menemui Young-no untuk memastikan. Di sini, ia berbohong dengan mengatakan bahwa jam tangannya masih ada di dalam apartemen. Esoknya, Jae-in yang masih penasaran pun menyuruh detektif Kang untuk mencari tahu siapakah Young-no ini. Ternyata, Young-no ini adalah orang yang juga menyamar menjadi siswa. Hal itu ia lakukan atas perintah dari Chaeyoung untuk menjaga putrinya Seung, dan ia juga sebagai tangan kanannya Chaeyoung. Jae-in menghampiri Seung-hee dan meminta maaf kepadanya, karena selama ini ia telah berbohong dan mengaku ia bukanlah siswi SMA, melainkan seorang polisi. Mendengar hal tersebut, Seung-hee nampak kecewa. Tapi ia akan memaafkan Jae-in jika ia mau menjaganya dari orang-orang jahat. Di malam harinya, Jae-in mendapat kabar bahwa pamannya telah ditusuk seseorang. Kemudian, ia pun segera pergi ke rumah sakit untuk menjenguk pamannya. Setelahnya, dari rumah sakit, di tengah jalan tiba-tiba detektif Kang membelokkan mobilnya dan memilih jalan yang bukan menuju apartemennya Jae-in dan Seung-hee. Ternyata, ia membawa mereka berdua ke tempat di mana para anak buah Bae Do-sang berkumpul. Detektif Kang ini telah berkhianat karena ia sedang membutuhkan banyak uang untuk biaya pengobatan istrinya. Chaeyoung pun datang ke tempat Bae Do-sang karena ia mendapat kabar kalau putrinya sedang ditahan. Ia melihat putrinya yang sedang disandra. Di sini terungkap alasan kenapa Chaeyoung Jae berselisih dengan Bae Do-sang. Karena Chaeyoung tidak suka dengan sikap Bae Do-sang yang selalu ingin menguasai. Bae Do-sang mengajak Chaeyoung Jae bergelut. Jika ia menang, maka Bae Do-sang akan memberikan seluruh kekayaannya dan mengembalikan putrinya. Tapi jika kalah, maka putrinya akan menjadi milik Bae Do-sang. Jae-in yang sudah tidak berdaya dihampiri oleh pengendara motor kemarin, yang mana itu adalah Young-no. Lalu mereka berdua pun langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan Seung-hee. Kembali ke bos gangster yang sedang bertarung, awalnya Chaeyoung bisa menghajarnya. Akan tetapi, salah satu anak buah cewek dari Bae Do-sang menembakkan suntikan ke Chaeyoung yang membuatnya lemas, dan ia pun dihajar habis-habisan oleh Bae Do-sang, yang kemudian ia menusukkan sebuah pisau tepat di perutnya. Seung-hee yang melihatnya pun sangat sedih. Tak lama datanglah Young-no dan Jae-in. Mereka berdua membagi tugas, Young-no menyelamatkan Seung-hee dan Jae-in mengejar Bae Do-sang yang akan kabur. Pada saat akan kabur menggunakan mobil, Jae-in berhasil melompat ke mobil tersebut yang membuat sopir tidak bisa melihat jalan lalu menabrak. Jae-in pun langsung menangkap Bae Do-sang dan tiba-tiba datanglah detektif Cho sambil menodongkan sebuah pistol. Ternyata ia juga telah berkhianat dan lebih memilih bekerja sama dengan Bae Do-sang. Ia juga mengatakan bahwa dirinya lah yang telah menusuk paman Jae-in karena ia sudah muak dengan semua perintahnya. Jae-in sangat marah, kemudian ia pun langsung menghajarnya. Di sisi lain, Young-no juga sedang berjuang mati-matian untuk melindungi Sohee dan ayahnya. Mereka pun berhasil memenangkan pertarungan, lalu para polisi pun akhirnya datang. Nampaknya, Chaeyoung belum mati dan masih bisa diselamatkan di sini. Jae-in masih kesal dengan detektif Kang yang telah berkhianat. Tiba-tiba datang salah satu polisinya mengatakan bahwa pamannya sudah sadar. Hal itu tentu membuat Jae-in lega. Terlihat juga Young-no tidak mendatangi kerumunan dan lebih memilih untuk pergi sendiri.
Di akhir film, diperlihatkan Jae-in kembali bertugas menyamar, dan kali ini ia menyamar menjadi biarawati. Ketika sedang mengejar targetnya, tiba-tiba pelaku dijatuhkan oleh seseorang dan ternyata orang itu adalah Yoongnok. Dan itulah tadi review singkat alur film dari Sis on Duty. Karena film ini sudah berakhir, maka Mingia pamit dan undur diri ya guys. Sampai jumpa lagi di review alur film selanjutnya di channel Alur Film. See you, jangan lupa like dan subscribe.